Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadits Arba'in, yang mana kita masih berada di hadis yang kedua, dan mungkin hari ini pembahasan yang terakhir untuk hadis yang kedua, ya. Karena hadis kedua ini kita fokuskan kepada pembahasan lebih detail tentang rukun iman. Dan rukun iman tinggal dua lagi yang belum kita bahas, yaitu iman kepada hari akhir dan iman tentang qada dan qadar, ya. Adapun setelahnya yang berkaitan dengan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, insyaallah itu mudah dipahami, ya. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, di sini diajarkan bahwa kita harus muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa taala ketika sedang sholat maupun di luar sholat. Begitu juga tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di hadis kedua ini. Ya, tanda-tanda yang disebutkan hanya sedikit, ya. Sebetulnya tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak, lebih dari 100. Adapun tanda-tanda kiamat besar lebih dari 10. Nah, kita saat ini baru merasakan tanda-tanda kiamat kecil, belum tanda-tanda kiamat besar. Dan hari kiamat insya Allah masih jauh. Insya Allah kita tidak mengalaminya. Bahkan ketika terjadinya pun hari kiamat, tidak ada satupun muslim yang hidup pada saat itu. Pada waktu terjadinya hari kiamat, dijelaskan di hadis bahwa yang betul-betul merasakannya peristiwa hari kiamat yang luar biasa hanyalah tersisa di muka bumi ini orang kafir semuanya. Orang kafir yang merasakan peristiwa langsung terjadinya hari kiamat. Karena sebelum terjadi hari kiamat, ada angin yang berhembus di bawah ketiak kaum muslimin, orang-orang mukmin, dan angin itu menjadikan mereka mati. Ya, ini yang Rasul sampaikan beritanya kepada kita. Angin yang berhembus yang mewafatkan kaum muslimin, dan tersisalah orang-orang kafir yang ada di muka bumi, semuanya orang kafir, dan merekalah yang merasakan hari kiamat yang sebenar-benarnya. Jadi kita jangan terlalu mendalam, ya, tentang masalah hari kiamat ini, karena masih jauh. Yang penting kita bahas yang kita butuhkan saat ini. Maka saya mengkritik, ya, adanya narasumber atau ustadz yang kadang-kadang terlalu mendalam dan terlalu sering membahas tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman terus dibahas. Kita bahas zaman ini. Akhir zaman masih lama, kita juga nggak sampai ke situ. Boleh kita bahas karena dalam Al-Quran dan hadis ada, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Sampai tidak membahas tema-tema yang lain. Itu lagi, ya. Maka saya cukupkan juga di hari ini pembahasan kita cukup dua saja, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Adapun nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan tentang ihsan dan hari kiamat, ya, bisa ditanyakan ketika dibuka sesi tanya jawab. Jadi dua sekaligus, ya. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa saya selalu bertanya, ya, kepada Bapak Ibu, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Mau masuk surga sekarang? Mau masuk surga sekarang? Tapi harus mati dulu. Siap mati? Siap mati. Nah, ini belum siap ini.
Kalaupun dijanjikan masuk surga, itu kan siapa yang menjaminnya, siapa? Iya, Allah yang menjamin. Tapi kan turun nggak wahyu saat ini kepada kita bahwa kita pasti akan masuk surga saat ini? Tidak ada turun wahyu kan? Maka kita takut kalau mati saat ini, karena kita merasa belum banyak persiapan. Terutama saya, kalau Bapak Ibu sih persiapan udah banyak. Ya, persiapan sudah banyak, ilmu sudah banyak, amal sudah banyak. Makanya siap mati. Makanya silakan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Saya ridho, saya ikhlas. Ya. Baik. Iman kepada hari akhir bagian dari rukun iman, dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di waktu, atau pernah kita dengar lah ya, di waktu kita kecil dulu, masih SD, SMP dan seterusnya, atau di kajian-kajian yang lain. Iman kepada hari akhir maksudnya kita beriman kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Setelah dicabutnya nyawa, selesailah hidup kita di dunia, kita berpindah ke alam yang lain, namanya alam akhirat. Itulah hari akhir. Ya. Dan alam akhirat ini terbagi dalam beberapa fase yang sangat panjang. Dan kita akan lihat pembahasan tentang iman kepada hari akhir ini dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis atau 3 bagian. Ketika kita bicara iman kepada hari akhir, berarti kita membicarakan 3 jenis peristiwa atau sesuatu yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Hari akhir adalah hari akhirat. Dan yang pertama kali akan kita alami peristiwa di alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzakh. Itulah hari akhir. Kita harus mengimani. Meskipun kita belum menjadi mayit, kita belum menjadi jenazah, kita belum mati, kita masih hidup di dunia, tapi kita wajib mengimani. Mengimani berarti meyakini. Ya, percaya bahwa ada setelah kehidupan ini, kehidupan berikutnya. Setelah mati, sekedar dicabut ruh, ya, jasad ditanam di kuburan, tapi sebetulnya kita akan hidup kembali, berpindah sebentar saja, hidup kembali di alam kubur atau alam barzakh. Inilah keimanan yang harus terpatri pada diri kita. Tidak boleh seorang muslim tidak percaya. Harus percaya, karena yang membicarakannya, yang menginformasikannya adalah Allah dan Nabi SAW. Adanya alam kubur, di sanalah ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Pasti itu, demi Allah. Sudah banyak bahkan bukti-buktinya, secara ayat maupun hadis atau yang lainnya. Ya. Nah, ini yang pertama, jenis hari akhir adalah alam kubur. Dan di sana manusia akan berada di sana sampai terjadinya hari kiamat. Ini alam kubur, alam yang pertama kali kehidupan alam akhirat. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan tempat pertama kali kehidupan alam akhirat sampai hari kiamat. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan menderita, naudzubillah, ya, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Nah, setelah terjadi hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, hancur langit dan bumi ini, kecuali ada yang Allah tidak hancurkan beberapa. Tiupan sangkakala kedua adalah dibangkitkan semua manusia dari alam kubur, dihidupkan kembali menuju ke padang mahsyar. Dihalau mereka semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang menghadapi peristiwa hari kiamat. Dibangkitkan semua. Kemudian dihalau menuju suatu tempat yang sangat lapang, ya, tidak ada pegunungan, tidak ada bukit, tidak ada bangunan, yaitu padang mahsyar. Allah sudah hancurkan langit dan bumi, Allah jadikan langit yang baru, Allah jadikan bumi yang baru. Lalu kita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Ya, ada orang yang dimuliakan di situ karena mereka beriman dan beramal saleh, dan ada orang yang dihinakan di padang mahsyar tersebut. Dan waktunya tentunya sangat lama, dan ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian secara singkat setelah di padang mahsyar ini, peristiwa di mana ada hari dihisabnya amal. Maka jenis pertama, saya ulang kembali, jenis pertama yang namanya iman kepada hari akhir adalah iman kepada alam kubur. Itulah alam akhir yang pertama, alam akhirat yang pertama. Yang kedua,
Ketika kita membahas iman kepada hari akhir, berarti kita membahas setelahnya, setelah hidup di alam kubur, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dan kejadian-kejadian yang terjadi di padang mahsyar. Ini bicara tentang alam akhirat, alam kubur, kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dan apa saja yang terjadi di padang mahsyar tersebut. Ya, adanya dihisapnya amal, ditimbangnya amal, orang-orang muslim dihalau menuju telaga Al-Kautsar, kemudian mereka melewati sirat, jembatan yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Dihalau lagi menuju jembatan berikutnya namanya Qantarah. Ya, Qantarah. Dan kemudian berikutnya surga dan neraka. Maka jenis yang ketiga adalah surga dan neraka. Jadi yang ketiga surga dan neraka. Sekali lagi saya ulangi. Alam akhir, alam akhirat, beriman kepada hari akhir terbagi atas 3 jenis. Pertama, membahas tentang alam barzakh atau alam kubur. Yang kedua, membahas tentang ketika dibangkitkan dari kubur dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Ya, sampai kapan terjadinya? Sampai jembatan Qantarah. Nah, kemudian jenis ketiga, ketika membahas tentang alam akhir, alam akhirat, iman kepada hari akhir, maka jenis yang ketiga berarti kita membahas tentang surga dan neraka. Itulah alam akhirat yang wajib diyakini ya. Dan tentunya poin pertama, kedua, ketiga tentang alam kubur ini sangat panjang sekali penjelasannya. Tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang sangat singkat ini. Kemudian berikutnya dibangkitkan di padang mahsyar, ini juga sangat panjang sekali peristiwanya. Dihisapnya amal, ditimbangnya amal, melewati sirat dan lain-lain. Yang ketiga tentang surga dan neraka, ini pun juga sangat panjang. Lebih banyak lagi informasinya. Bagaimana surga, bagaimana neraka. Tapi kita bicara secara global saja bahwa inilah yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir yang wajib diimani, diyakini meskipun kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar dan belum pernah merasakannya. Karena Islam itu banyak ya diinformasikan kepada kita tentang masalah-masalah yang gaib yang kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa urgensinya mempelajari tentang iman kepada hari akhir? Apa urgensinya? Seberapa penting kita membahas tema ini? Ya. Yang pertama, urgensi mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah beriman kepada hari akhir, hari akhirat merupakan salah satu dari 3 perkara pokok yang merupakan intisari dakwah seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul mendakwahkan iman kepada hari akhir. Ya. Jadi tidak tersisa satupun nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi, Bu? Berapa jumlah nabi? Pernah saya bahas di bulan yang lalu. Berapa jumlah nabi, Pak? Jumlah nabi 124.000 nabi yang Rasul sebutkan di hadis. Berapa jumlah rasul? 315 rasul. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Semua nabi dan rasul akidahnya sama. Mereka mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Mereka menyembah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Ya, ini persamaan semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Semua nabi dan rasul menyembah, beribadah, berdoa hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, persamaan dari nabi dan rasul ini adalah mereka menginformasikan kepada seluruh umat bahwa adanya hari akhir, adanya akhirat. Siapapun nabi dan rasulnya mengajarkan bahwa nanti kalau kita mati masuk ke alam kubur, nanti kalau kita sudah berada di sana kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, terjadilah proses dihisab amal, ditimbang amal, adanya surga neraka. Semua nabi dan rasul berbicara tentang masalah ini. Nah itu persamaan ya, persamaan dakwah.
dakwah tauhid sama akidahnya, tidak mempersekutukan Allah. Lalu mereka juga menyampaikan Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, siapapun nabinya, menyampaikan kepada umatnya masing-masing bahwa nanti ada hari akhir. Ya, makanya ini disebutkan poin pertama ini, beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu dari 3 perkara pokok yang merupakan intisari dakwah seluruh para nabi. Salah satu, yang pertama apa tadi? Dakwah tauhid. Yang kedua, dakwahnya tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga, semua nabi dan rasul mendakwakan kepada umatnya untuk beramal saleh sesuai dengan syariat yang mereka bawa. Ya, mengajak mereka untuk beramal saleh. Nah, hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, Al-usul tsalatsa, 3 pokok yang disepakati oleh seluruh agama dan diserukan oleh seluruh rasul, ya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan ajakan untuk beramal saleh. Ya, 3 pokok ini disepakati, diserukan oleh seluruh nabi dan rasul. Pertama, iman kepada Allah, bertauhid. Kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga, ajakan kepada umatnya untuk beramal saleh. Maka urgensi kita mempelajari masalah ini supaya kita bisa mengetahui bahwa iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari 3 perkara pokok yang merupakan intisari dakwah seluruh nabi dan rasul. Jadi bukan nabi kita saja yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir, dengan umat yang terakhir yang mengajarkan tentang adanya kehidupan setelah kematian, tapi semua nabi-nabi mengajarkan tema seperti ini. Harus, tidak bisa ditoleransi. Ya, semuanya wajib untuk mengimani, baru dikatakan benar. Misalnya orang-orang yang mengikuti umatnya Nabi Daud, maka mereka wajib untuk mengimani hari akhir. Umat-umat yang mengikuti Nabi Sulaiman atau Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya wajib mereka mengimani bahwa hidup di dunia ini bukan habis begitu saja setelah kematian, tapi kita akan masuk ke alam yang lain, alam akhirat. Ya, peristiwa terjadi di hari akhir dan kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Ya, kemudian yang kedua, urgensi kita membahas tema ini, iman kepada hari akhir yang wajib dipercaya, diyakini oleh setiap muslim adalah karena Allah menyebutkan begitu banyak dalil, baik secara akal maupun secara nas Al-Quran dan Sunnah, yang membuktikan terjadinya hari kebangkitan. Ya, secara nas Al-Quran begitu banyak, secara hadis pun begitu banyak yang menginformasikan kepada kita bahwa itu akan terjadi. Ya, maka kita harus meyakininya. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, tidak ada itu namanya alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Seandainya ada seseorang yang tidak meyakini adanya hari akhir, adanya alam kubur, masa kebangkitan, surga, neraka, semuanya, dia tidak percaya, maka dikatakan dia kafir. Awalnya dia muslim, tidak percaya, didakwahi, nasihati juga tidak percaya, maka dikatakan dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ya, demikian. Jadi Allah sudah menyebutkan begitu banyak, maka kita wajib untuk mempelajarinya, untuk memahaminya dan meyakininya tentunya. Ya, diyakini, bukan sekedar diketahui saja. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tentang keyakinan yang berkaitan tentang hari akhir. Contoh, orang-orang musyrik, kaum musyrikin, ya, di bangsa Arab pada waktu itu, mereka tidak percaya adanya hari akhir. Mereka mengatakan setelah mati ya sudah selesai. Ya, itu pemahaman orang-orang musyrikin, orang yang menyembah berhala dari dulu sampai hari ini. Yang kemudian kedua, adanya keyakinan tentang reinkarnasi. Tahu Ibu reinkarnasi? Reinkarnasi itu artinya manusia sudah mati, nanti hidup kembali di alam dunia, berwujud dengan wujud yang lain. Mungkin dengan hewan ini, hewan ini, hewan. Itu keyakinan dalam agama-agama yang lain.
Jadi mereka meyakini bahwa manusia tidak mati begitu saja, tapi nanti berubah wujud, kembali hidup kembali di dunia. Ini salah. Islam tidak seperti itu. Ya, jadi bukannya meniadakan secara total, nggak ada, udah mati aja. Dimakan oleh belatung, cacing tanah, habis dimakan tubuh kita, jasad kita, tulang kita, ya sudah selesai. Itu pemahaman orang musyrikin, orang-orang musyrik di bangsa Arab pada waktu itu sampai hari ini. Ada juga yang memiliki pemahaman seperti itu. Tapi kelompok kedua mengatakan bahwa kita akan hidup kembali, reinkarnasi, tapi bukan hidup di alam kubur, tapi kembali ke dunia. Udah mati, dicabut nyawanya, hidup lagi di dunia dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini pemahaman yang bertentangan dengan akidah kita. Ya, jadi kita jelaskan kepada umat, dan kita juga harus meyakini bahwa dalam agama kita hidup kembali itu bukan di dunia. Meskipun memang kita ingin kembali ke dunia untuk mengejar ketertinggalan kita, banyak kekurangan kita. Kita merasa usia kita ini kurang karena begitu banyak dosa, banyak kelemahan. Kita ingin mengejar ketertinggalan kita demi memperbanyak ibadah persembahan kita kepada Allah. Tapi sebanyak apapun ibadah kita tetap kurang. Betul nggak Bu? Bapak? Sebanyak apapun kita akan mengalami kekurangan itu. Nanti di akhirat orang kafir menyesal, mereka mendapatkan siksa. Orang munafik, muslim munafik menyesal karena mereka banyak dosa, mereka pun akan menyesal dan mereka pun menderita dan disiksa. Orang yang mukmin, bertakwa, soleh dan soleha masuk surga menyesal juga. Kok bisa menyesal? Kan mereka masuk surga diselamatkan oleh Allah. Mereka menyesal, kenapa dulu tidak lebih banyak lagi ibadahnya. Ya begitu, penyesalan terjadi pada orang-orang saleh dan salehah. Ya, orang kafir menyesal wajar disiksa. Orang munafik menyesal wajar karena mereka disiksa. Tapi mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, mereka sering beristighfar, sering bertobat kepada Allah, rajin ngajinya, ya berusaha memperbaiki dirinya. Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, bahkan masuk surga pun menyesal karena merasa dulu waktu di dunia belum banyak, belum maksimal untuk bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Berapa tingkatan surga Bu? Berapa tingkatan surga Bapak? Siapa yang pernah ke sana? Berapa tingkatan surga? 100. Kok 7? Pintu surga berapa? Pintu surga ada 8 pintunya. Tapi tingkatannya kata Nabi ada 100 di hadis. Nah bisa jadi ada orang masuk surga pada tingkatan kelima. 5 itu sudah luar biasa, jauh dibandingkan dunia dan seisinya. Tapi tingkatan kelima, alangkah coba saya tingkatan ke-6 ya, ke-7, 50, 90. Karena semakin naik ke atas, semakin nikmat, semakin indah. Tingkatan tertinggi namanya surga Firdaus. Yuk kita masuk surga Firdaus ya. Mau sekarang? Mau masuk surga Firdaus? Wah enak banget di sana Bu, Bapak. Kita ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabatnya semuanya di sana itu orang-orang saleh, para ulama. Tapi kita tidak boleh kecil hati. Kita nggak tahu nih. Jangankan tingkatan lebih tinggi Pak Ustadz, masuk surga juga kita nggak tahu bisa masuk apa enggak nih. Ya, makanya kita ya sama-sama lah berjuang pada hari ini. Baik ya. Jadi poin kedua, kenapa kita mempelajari tema ini, iman kepada hari akhir? Karena Allah menyebutkan banyak dalil yang mesti kita pahami, kita pelajari, dan kita yakini. Ya, dan kita juga melihat adanya penyimpangan dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang mesti kita tinggalkan pemahaman mereka. Yang pertama, pengingkaran secara total, tidak adanya hari akhir, atau mereka meyakininya bahwa manusia akan kembali ke dunia dalam bentuk wujud yang lain. Yang ketiga, urgensi kita memahami tentang hari akhir. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji orang-orang yang selalu memikirkan tentang akhirat.
Allah memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Ya, coba kita lihat di surah Shad. Di surah Shad, surah keberapa itu? Surah ke-38 ya. Di surah Shad, surah ke-38, ayat yang ke-45, 46 dan 47. Allah menyebutkan, dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, amal-amal saleh yang begitu banyak, dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka, kata Allah, kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Allah anugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi itu berupa apa sih? Apakah akhlak yang tinggi itu berupa berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang yang susah? Kata Allah di sini, kami anugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mereka ini para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka ini selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Diingatkan, negeri akhirat kita akan kembali kepada Allah, kita akan mati, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan. Nah, perbuatan di sini menyampaikan, mengingatkan manusia tentang akhirat, termasuk perbuatan akhlak yang tinggi, kata Allah. Iya. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, di sinilah kita lihat Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub yang kata Allah memiliki akhlak yang tinggi karena mereka mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maka kita pun juga harus seperti itu. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri tentang negeri akhirat. Karena kita ini banyak lupanya, banyak lalainya, ya, banyak main-mainnya. Ya, banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia. Meskipun kita sudah belajar, masih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jangankan sekarang yang sudah berhijrah, bertobat, berubah, jangankan sekarang. Hari ini, tadi pagi masih, besok juga masih lagi lalai. Apalagi 20 tahun yang lalu. Aduh, kemana kita? Udah ngaji belum? 30 tahun yang lalu? Kalau ibu-ibu sih kayaknya begitu lahir, cerai, bayi, langsung sunnah, langsung ngaji gitu, langsung datang ke masjid Fathahillah. Padahal masjid Fathahillah belum jadi loh pada waktu itu. Belum jadi, masih bangunan yang lama mungkin ya. Ya coba kita evaluasi, ternyata kita ini baru berubah, sudah berubah pun belum maksimal juga. Ya gimana lagi ya? Sudah diingatkan, ustadznya juga belum banyak berubah, jamaah juga belum banyak berubah. Ayo sama-sama kita berjuang supaya menjadi lebih baik. Meskipun kita jatuh bangun nih, ya kadang baik, kadang tidak, kadang dosa, kadang beramal. Meskipun mohon maaf sudah banyak ubannya di rambut, ya sudah masa tua 50-an, 60-an, bahkan 70-an, sudah pensiun baru ngaji. Kemarin kemana? Sibuk Pak Ustaz cari duit, bekerja, ya. Tetap tidak ada kata terlambat, ya. Tetap kita ngaji, ta'lim, kejar hal-hal yang mesti kita pahami dan kita kerjakan mumpung masih hidup dan belum datangnya kematian, ya. Kalau bapak-bapak ini kelihatan mana rambutnya yang uban, mana yang tua masih muda, ya. Kalau ibu-ibu kan nggak kelihatan. Makanya saya prediksi ibu-ibu di sini kelihatannya sepertinya umurnya 20-an. Iya kan? Kalau saya katakan tua, buktinya apa? Ubannya nggak kelihatan. Nah kalau bapak-bapak ketahuan tuanya, ubannya kelihatan kan begitu. Ibu-ibu kan nggak kelihatan ubannya, maka saya tidak bisa mengatakan sudah tua. Tapi begitu dibuka jilbab, putih semua. Iya nggak? Ketika berjilbab ibu-ibu seperti 25, 24, ya. Begitu dibuka 80. Iya Bu ya, begitu dibuka berapa usianya? Ya paling muda 75 lah. Iya. Tapi begitu berjilbab tuh menjadikan orang itu terlihat awet muda. Iya, makanya berjilbab lah, ya. Banyak sekali manfaatnya.
Baik, jadi yang ketiga, urgensi kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir karena Allah memuji ya orang-orang yang selalu memikirkan akhirat, maka kita pun mempelajarinya, kita memikirkannya, ya, kita memahaminya dan kita meyakininya dan kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya agar Allah juga memuji kita. Kemudian yang keempat, urgensi kita mempelajari iman kepada hari akhir adalah ternyata Allah menggandingkan kalimat iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali Allah menggandengkan kalimat iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Begitu banyak. Dan hal ini tidak Allah lakukan pada rukun iman yang lain. Pada rukun iman yang lain tidak demikian. Tapi begitu iman kepada hari akhir dikaitkan dengan disebutkan di awal iman kepada Allah. Contoh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8. Contoh kan, di Al-Baqarah ayat ke-8 Allah menyebutkan wa minan nas, dan di antara manusia ini ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah mereka tidak termasuk orang beriman. Lihat kalimatnya, kami beriman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir. Disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan iman kepada Allah, Allah kaitkan setelah itu iman kepada hari akhir. Dan itu hanya disebutkan 2. Di ayat yang lain memang disebutkan semuanya. Ya, tetapi penyebutan khusus iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir itu disebutkan lebih dari 20. Allah mengkhususkan penyebutan hari akhir. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita memahaminya dan mempelajarinya. Bahkan di hadis Rasul pun juga mengatakan demikian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa ya mengaku, mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hendaknya berkata yang baik atau diam. Bagi siapa ini? Bagi orang yang mengklaim dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, coba lihat. Rasul pun mengatakan demikian. Ada digandengkan gitu loh. Ada lagi hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Muliakan tamu yang datang ke rumah kita. Itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalimat digandengkan ini, kalimat iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Lebih dari 20 kali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, di hadis juga banyak. Tetapi Allah tidak sebutkan ketika beriman kepada Allah, disebutkan setelah itu rukun iman yang lain secara bersamaan. Hanya hari akhir saja. Itu menunjukkan pentingnya. Ya, Allah mengingatkan kembali. Meskipun iman kepada malaikat wajib, iman kepada kitab-kitab wajib, ya, iman kepada para nabi dan rasul juga wajib, iman kepada qada dan qadar juga wajib. Tetapi yang Allah lebih sering ulang-ulang lebih dari 20 kali dalam Al-Quran adalah penyebutan secara bersamaan. Iman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Tadi contoh cuma satu ya, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Ada lagi yang lain. Ya, maka tadi saya tambahkan contoh di hadis. Ya. Kemudian yang kelima, dan yang kelima ini adalah yang terakhir. Urgensi kita memahami tentang iman kepada hari akhir. Kenapa kita mempelajari tema ini? Kenapa kita wajib untuk mempelajarinya, meyakininya? Karena pengaruh, ya, dampak positif pengaruh iman kepada hari akhir itu bagi seseorang sangat luar biasa dalam beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Pengaruh yang besar, dampak positif bagi orang yang beriman kepada hari akhir, yaitu dia akan termotivasi untuk beramal saleh yang lebih banyak, dan dia pun lebih mampu untuk bisa meninggalkan dosa dan maksiat.
Iya. Coba saja kita sering mengingat hari akhir. Contohnya apa? Alam kubur. Kita ingat tentang kematian. Gimana Bu, Bapak? Kira-kira kita termotivasi nggak? Biasanya orang yang malas ibadah, orang yang banyak dosa, karena mereka banyak yang lupa dengan peristiwa kematian, atau peristiwa yang terjadi di alam kubur, atau peristiwa nanti berikutnya sampai surga dan neraka. Mereka lupa, lalai. Ya. Dan bagi orang yang semangat beribadah, Masya Allah, jangankan yang wajib Bu, yang sunnah selesai. Ibadah-ibadah yang sunnah, bahkan dia bingung ibadah apa lagi ya. Masya Allah. Kayak ibu-ibu di sini. Kayak ibu-ibu di sini. Suka bertanya gitu di hatinya, ibadah apa lagi sih yang belum saya lakukan? Yang wajib selesai, yang sunnah apa lagi ya? Betul kan Bu? Sampai-sampai bingung, stres, ibadah apa lagi ya? Masya Allah. Begitu Bu ya? Ada orang gak sih? Kok gak dijawab? Jawab dong. Dijawab iya, takut ria. Dijawab enggak, memang kagak. Serba salah, maju mundur ya. Maju mundur, maju kena, mundur kena. Bilang iya takut ria, bilang kagak memang belum maksimal juga ya. Subhanallah. Jadi ingat kepada kematian, ingat kepada alam kubur, ingat kepada nanti pada hari kiamat, ingat gimana dihisab amal, ditimbang, melewati sirat, surga, neraka semua. Ini bisa memotivasi seseorang, sehingga orang itu semangat untuk beramal, terhindar dari rasa malas untuk beribadah. Coba bangun malam kira-kira berat apa ringan? Hah? Ringan. Kalau udah kebelet kencing, kalau udah kebelet kencing udah gak kuat, ringan. Tapi kalau coba nggak kebelet kencing, bangun malam, wah berat. Berat. Puasa sunnah berat. Bersedekah berat. Taat kepada suami, taat kepada suami berat apa ringan? Godaannya berat ya. Iya, subhanallah. Taat kepada suami biasanya di awal-awal bulan, ketika suami mendapatkan gajian. Begitu tanggal 20 ke atas agak berat untuk taat sama suami, karena gaji yang suami berikan sebanyak 50 juta itu ternyata sudah menipis. Betul gak sih dikasih 50 juta? Amin. Jangan sebutin amin ya. Kenapa gak boleh sebutin amin gitu loh? Perkenankan, kabulkan ya Allah. Karena dihubungkan dengan paslon tertentu. Kita gak bicara paslon, kita gak bicara capres, kita bicara agama ya. Iya. Jangan mengucapkan amin, tapi alifnya panjang. Amin. Ya. Kalau amin artinya berimanlah. Itu perintah. Amin, berimanlah. Kalau amin artinya percaya, jujur. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya. Ya, pakai iya dia, amin. Tapi kalau amin, percayalah, yakinilah. Tapi amin, baru kabulkanlah ya Allah. Maka jangan salah ucap ya. Panjang alifnya, pakai iya juga. Iya. Baik, jadi yang kelima ini besar sekali pengaruhnya bagi kita ya. Kalau kita sering ingat kepada hari akhir, gimana kejadian-kejadian, maka kita lebih semangat untuk beribadah. Yang kedua, kita pun akan lebih mudah untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Kita takut dengan ancaman siksa kubur, ancaman siksa neraka. Akhirnya kita nggak berani berbuat dosa. Nah itu pengaruh dampak iman kepada hari akhir. Siapapun yang bertakwa di muka bumi, Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya, sampai hari ini, semuanya mereka bisa menjadi orang bertakwa itu gara-gara salah satunya karena iman kepada hari akhir mereka yang dahsyat. Iman kepada hari akhirnya yang luar biasa, percaya, yakin. Akhirnya apa? Termotivasi untuk ibadah dan termotivasi kuat untuk bisa meninggalkan dosa apapun. Ini gara-gara ini nih. Ya, subhanallah ya. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir, mereka itu cepat sekali bersegera untuk bertaubat.
nggak ditunda-tunda. Nantilah besok saya bertobat, nantilah besok, akhirnya mati. Ya, orang yang jarang bertobat atau menunda-nunda tobat biasanya orang yang memang mereka itu jarang ingat kepada hari akhir. Ya. Kemudian orang yang ingat kepada hari akhir biasanya mereka bukan hanya termotivasi untuk beribadah, bukan hanya gampang, ringan dan enteng untuk meninggalkan perbuatan dosa apapun, tapi juga mereka mudah untuk qanaah. Apa qanaah, Bu, Bapak? Merasa cukup. Iya. Orang yang qanaah itu orang yang merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia nggak stres. Dia orang yang tenang, orang yang bahagia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rajanya dunia adalah orang yang qanaah. Bukan presiden, bukan raja yang raja negeri mana, bangsa mana, bukan negara mana, bukan. Yang sebenar-benarnya raja, kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang qanaah. Dia merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, sehingga hidupnya tenang, bahagia, meskipun dia miskin. Tapi dia qanaah. Karena dia sudah berusaha maksimal untuk mencari rezeki, tapi ternyata yang didapatkan hanya segitu. Ya sudah, dia nggak masalah baginya. Kenapa? Ya sudah, saya sudah berusaha kok. Saya sudah berdoa, saya sudah bertawakal kepada Allah, dapatnya seperti ini. Allah takdirkan rezeki saya seperti ini. Dia tenang menghadapi kehidupan di dunia karena dia membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia. Itu orang qanaah itu. Akhirat dia besarkan, dunia dia kecilkan. Maka apa yang terjadi di dunia ini hal yang kecil, meskipun rezekinya nggak banyak. Mungkin barangkali dia tidak bercukupan untuk dibandingkan yang lain, yang kaya raya, yang banyak duitnya. Dia nggak begitu, dia qanaah apa adanya. Tapi kalau sudah masalah akhirat, number one. Sudah masalah akhirat number one dia, karena dia begitu banyak ibadahnya. Dia tidak mau qanaah tentang masalah akhirat. Dia qanaah hanya masalah dunia saja. Karena dia tahu dunia sementara, tidak lama dan pasti ditinggalkan. Sekaya apapun mati enggak? Mati. Sesehat apapun mati enggak? Iya. Sesukses apapun mati enggak? Berbagai macam nikmat dunia, kedudukan, jabatan dikejar, ya, saling menjatuhkan, dijegal sana, jegal sini, sikut sana, sikut sini untuk meraih kekuasaan. Ujung-ujungnya ditinggalkan juga, bahkan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Nah, itu orang yang qanaah itu raja dunia memang betul ya. Ya, luar biasa karena dia adalah orang yang lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia, dan dia merasa cukup, merasa puas dan tidak suudzon kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Ya, inilah kurang lebih yang ingin kita bahas ya, iman kepada hari akhir. Karena hari ini kita mau bicara tentang dua rukun iman ya. Nah, rukun iman ini kita anggap cukup. Kalau rukun iman kepada hari akhir ini kita bahas panjang lebar, wah ini bisa berkali-kali pertemuan. Karena iman kepada tentang alam kubur saja panjang ini ceritanya. Iman tentang masalah hari kiamat, ya, terjadinya dikumpulkan di padang mahsyar, adanya hari dihisapnya amal, ditimbang amal, di telaga Al-Kautsar, ada melewati sirat, jembatan Qantarah, adanya surga neraka. Ini pembahasannya sangat panjang. Maka kita cukupkan sampai di sini. Yang penting kita tahu bahwa iman kepada hari akhir itu adalah sesuatu yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Setelah mendakwahkan tauhid, mereka mendakwahkan iman kepada hari akhir, hari akhirat, dan mereka juga mendakwahkan satu lagi apa, Bu? Mereka mendakwahkan kepada umatnya untuk beramal saleh. Ya. Jadi 5 urgensi mempelajari iman kepada hari akhir. Jadi kalau hari ini kita malas, nggak semangat, nggak sungguh-sungguh, ya, untuk ibadah dan lakukan ketaatan dan kebaikan, bisa jadi karena iman kita kepada hari akhir berkurang. Kita lihat semua orang yang semangat, sungguh-sungguh, ibadahnya dahsyat, ringan dia untuk berinfak, bersedekah dan lain-lain, karena dia yakin betul dengan kehidupan alam akhirat, nanti ada pahala di sana.
Tidak masalah saya capek, letih, lelah di dunia. Yang penting Allah ridho, Allah ampuni saya, dan saya ingin diangkat derajatnya nanti di akhirat oleh Allah. Jadi semuanya orientasinya akhirat, akhirat, akhirat. Termasuk Bapak Ibu di sini datang duduk mendengarkan kajian, capek apa enggak? Datang duduk di sini mendengarkan kajian, capek apa enggak? Ngomong di lisan beda dengan di hati ya. Di lisan enggak capek Ustaz, di hatinya kapan selesai? Enggak begitu ya? Iya enggak begitulah, beda jamaahnya. Orang soleh dan soleha, orang soleh dan soleha, beda lah. Kok amin terus sih? Panjang A-nya ya, panjang alifnya. Amin. Bukan ngajak milih sesuatu loh. Jangan suuzon ya. Emang ini kan bahasa kita kan. Gak ada capres dan cawapres pun kita sering mengucapkan amin. Setiap hari bahkan kita mengucapkan mungkin kalimat itu kan, karena kita berdoa kan. Betul nggak? Ya, jadi jangan hubungkan dengan itu masalah dunia itu. Ya, kita bicara masalah agama kita, masalah akhirat kita. Baik ya, 5 poin tadi, jangan lupa ya. Ini selalu kita ingat sampai mati supaya kita bisa lebih baik. 5 urgensi memahami atau mempelajari dan meyakini iman kepada hari akhir. Baik, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir. Ya. Iman kepada takdir. Tadi iman kepada hari akhir kita bahas kurang lebih 1 jam ya. Nah, waktu kita ini masih 1 jam ke depan. Tidak kita habiskan semua, karena kita akan buka sesi tanya jawab juga kan. Maka iman kepada hari akhir 1 jam, karena memang perlu perincian ya. Kalau iman kepada qada dan qadar ini, insya Allah lebih cepat pembahasannya, karena memang kita diinformasikan oleh Allah tentang takdir itu hanya sedikit. Ini rahasia Allah. Ya. Rahasia Allah yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz tentang takdir, ketetapan yang Allah tentukan bagi penghuni langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Ya, Allah mentakdirkan segala sesuatu. Allah mentakdirkan segala sesuatu itu sebelum terciptanya langit dan bumi. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Langit belum ada, bumi belum ada, apalagi kita. Ya, jadi takdir ini Allah sudah tentukan sejak lama, dan ini merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu tentang takdir. Allah hanya memberitahu sedikit saja tentang masalah takdir yang Allah informasikan dalam Al-Quran atau Rasul sampaikan kepada kita, termasuk masalah ruh. Bapak Ibu tahu nggak secara detail tentang ruh? Hah? Ruh yang kita miliki di badan kita ini, tahu nggak ruh itu berupa apa, bahan apa, terbuat dari apa, bagaimana bentuknya? Tahu nggak ruh? Nggak tahu kita. Malaikat mencabut ruh ketika kita mati. Malaikat juga yang meniup ruh ketika usia kita berapa bulan? 4 bulan. Dalam janin ya, dalam rahim seorang ibu, ada janin yang dia hidup sampai 4 bulan. Maka malaikat meniup ruhnya. Seperti apa ruh? Kita nggak tahu. Nah, itulah rahasia Allah. Ruh tidak tahu, sebagaimana juga takdir, kita pun tidak tahu banyak tentang takdir. Tapi kita mesti memahaminya dan meyakininya sesuai apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ketahuilah, yang pertama, tidak ada sesuatu yang menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Yang baik dan yang buruk itu terjadi semua dengan izin Allah. Adanya musibah, ujian, cobaan, bencana, malapetaka, wabah, ya, semuanya terjadi dengan izin Allah. Adanya kenikmatan-kenikmatan,
Yang kita peroleh di dunia ini sampai mati itu pun semua terjadi dengan izin Allah. Takdir Allah. Ada takdir yang baik dan takdir yang buruk ya. Tetapi yang baik Allah perintahkan, yang buruk Allah tidak perintahkan. Dua-duanya berasal dari Allah dan kita sudah dilengkapi dengan adanya di badan kita ini adanya telinga, ada hati, ada pikiran ya. Untuk apa? Untuk memilih mana jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada mereka ini jalan ketakwaan, ini jalan keburukan. Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah sudah mentakdirkan sesuatu, bukan berarti Allah menggerakkan kita sesuai dengan keinginan Allah saja tanpa ada kehendak kita. Itu tidak seperti itu memahami takdir. Tapi Allah mentakdirkan kita memiliki kehendak, memiliki keinginan, ya. Kemudian keinginan kita, kehendak kita itu terjadi dengan izin Allah. Itu takdir namanya. Ya, ibu kepengen datang kemari untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, sampailah ibu kemari dan bapak juga datang di sini. Nah, itu berarti Allah mentakdirkan untuk bisa datang, hadir mendengarkan. Tapi ada orang yang sudah berniat untuk hadir, ternyata tiba-tiba ada halangan. Nah, dia punya kehendak, dia punya keinginan, tapi kehendak dan keinginan manusia tidak akan terjadi. Apa itu, Bu? Oh, anak main-main di belakang ya. Tolong ditertibkan ya. Iya. Jadi manusia punya kehendak. Nahnu nurid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dan kehendak kita tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Seperti itu ya. Bahwa bukanlah kita ini hanya sebagai bidak-bidak catur yang semuanya diatur oleh Allah, tidak bisa punya kehendak. Tidak. Kita punya kehendak dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak kalimat-kalimat bahwa barang siapa berkehendak, qul haq ya. Contoh misalnya Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi surah ke-18 ya, ayat ke-29. Di surah Al-Kahfi ayat ke-29 Allah menyebutkan, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Kebenaran itu berasal dari Allah. Barang siapa menghendaki untuk beriman, hendaknya dia beriman. Dan barang siapa menghendaki untuk kafir, maka biarkan dia kafir. Ya. Di sini Allah kalimatnya mengucapkan barang siapa menghendaki. Berarti manusia punya kehendak. Ya, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kehendaknya ada, punya pengen ini macam-macam, tapi itu nggak akan terjadi kecuali jika Allah mengizinkan. Kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah, ya. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana Allah berfirman di surah At-Takwir. At-Takwir surah keberapa? 70. Juz 30. Surah At-Takwir. Ya, ayat 27, 28 dan 29. Di surah At-Takwir, surah keberapa, Bu? Surah keberapa? 80. 81. Masya Allah ya. Menjawab dengan hafalannya. Betul? Menjawab dengan hafalannya 81 Pak Ustaz. Masya Allah. Tanpa membuka Google. Surah At-Takwir ayat 27, 28 dan 29. Allah menyebutkan Al-Quran ini tidaklah melainkan peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki. Tuh, ada kalimat menghendaki. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nih ada Al-Quran. Siapa yang mau menempuh jalan lurus, Shiratal Mustaqim, ambil Al-Quran sebagai pedoman.
Tetapi kalimat berikutnya Allah sebutkan, kamu tidak dapat menghendaki untuk bisa menempuh jalan yang lurus tersebut kecuali apabila Allah menghendaki. Meskipun manusia ingin menempuh jalan yang lurus, gak akan bisa jika Allah tidak mengizinkan. Ya. Dan Allah inginkan kita berusaha terlebih dahulu. Nanti Allah bantu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu berusaha maksimal untuk merubah dirinya. Kalau memang dia punya niat, punya tekad, punya semangat, punya usaha sungguh-sungguh maksimal, karena Allah dia melakukannya, pasti Allah akan bantu. Lihat di surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Surah Ar-Ra'd surah ke-13. Surah ke-13 ayat yang ke-11. Surah 13 ayat ke-11. Betul? Ibu, bagi yang sudah hafal, nggak usah buka lagi Al-Qur'annya. Yang buka tuh bagi yang belum hafal ya. Di sini kan kelihatannya sepertinya banyak hafizah. Buka saja hafalannya. Betul nggak Bu? Bapak-bapak aja nggak buka tuh. Karena mereka sudah rata-rata hafiz. Ibu-ibu kenapa kalah sama bapak? Iya. Maka jangan buka kalau sudah hafal. Tapi kami takut ketahuan kalau Ustaz kalau kami hafizah. Takut ketahuan, makanya kami buka aja dah, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini teman-temannya sebelah kiri, kanan, depan, belakang, ada yang nggak buka. Ketika saya katakan ayat ini, surat ini, dia nggak buka, ketahuilah dia hafizah. Coba lihat teman-teman yang nggak buka. Bengong aja dengerin ceramah dari tadi tuh awal bengong aja. Bismikallahumma amutu. Bengong sambil mata dimerem, cari tiang, selonjoran, masya Allah ya. Masih muda kok selonjoran. Rata-rata kan 25 plus. 25 plus, plusnya berapa ya? Iya. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 11. Surah 13 ayat 11 ya. Nah sekarang kita langsung saja kepada inti permasalahan kita. Sikap yang benar terhadap takdir. Sikap yang benar terhadap takdir ada 4 poin. Pertama, jangan kita menyibukkan diri dengan memikirkan takdir. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Nanti gimana ya? Gimana? Pokoknya lakukan saja karena Allah dan lakukan amal soleh sesuai kemampuan kita. Ikhlaskan niat. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ya, jangan kita katakan ini takdir saya nih. Ya usaha saja tidak. Pengen jadi ulama, tapi makan tidur, nggak pernah baca Quran. Ini kan nggak mungkin. Saya ingin ditakdirkan sebagai seorang ulama, misalnya hafal Quran, tapi nggak mau berusaha. Yang salah siapa? Yang salah kita. Ya, karena kita tidak berusaha. Allah mentakdirkan seseorang itu, ya selaras juga dengan usaha dia. Nanti Allah bantu, Allah takdirkan dia, Allah kuatkan imannya, Allah tambahkan hidayah. Jadi yang pertama, jangan menyibukkan diri memikirkan takdir. Bagaimana ini takdir rahasia Allah, karena itu bisa membahayakan akidah kita. Tapi hendaknya sibukkan diri kita ini dengan beramal saleh, sibukkan dengan menuntut ilmu, berbaik sangkalah kita kepada Allah. Ini sikap yang benar ya terhadap takdir. Kenapa saya miskin? Kenapa saya sakit-sakitan? Kenapa saya nggak berhasil? Kenapa saya begini? Kenapa? Coba introspeksi. Bisa jadi kita lah penyebabnya sehingga kita mendapatkan sakit. Iya. Bisa jadi kita begini karena kita melakukan sesuatu perkara yang akibatnya dampak negatifnya kita terima. Atau mungkin saya bisa kaya pun bukan karena usaha keras kita. Allah yang menjadikan orang itu bisa kaya. Mungkin dengan harta yang halal atau harta yang haram.
Tapi ketahuilah bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Yang kaya terjadi dengan izin Allah, yang miskin terjadi dengan izin Allah. Yang kaya itu sebetulnya ujian dari Allah, yang miskin sebetulnya ujian dari Allah. Sama-sama diuji. Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Yang satu diuji dengan kenikmatan, yang satu diuji dengan hal yang buruk-buruk yang tidak dia sukai. Ya. Jadi pertama itu, jangan menyibukkan diri dengan memikirkan takdir Allah, karena semua takdir Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yakinilah bahwa Allah itu Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Yakinilah bahwa Allah itu Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Kadang-kadang kan ada orang yang berburuk sangka kepada Allah. Allah ini gak adil, Allah pilih kasih. Kenapa saya begini? Saya udah ibadah capek-capek, ya, bangun malam, puasa sunnah, saya bersedekah, saya tuntut ilmu, saya sudah berjilbab, saya sudah berjenggot, jenggotnya sebesar panjang sepuser. Kenapa kok masih begini? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Dia salahkan Allah, dia buruk sangka. Jangan, gak boleh, dosa besar itu. Ingat, apa yang terjadi semua dengan izin Allah, tapi sebabnya dari kita. Sebabnya dari kita. Ya. Allah takdirkan kita kenyang, kenapa? Karena kita makan. Ya, Allah takdirkan kita hilang dari rasa haus, kenapa? Karena kita minum. Nah, kalau minum, takdirnya hilang rasa haus. Kalau makan, takdirnya hilanglah lapar. Begitu loh, ada usaha kita. Ya, kalau kita tidak berusaha, nanti Allah pun tidak memberikan yang lebih baik. Ya, baik. Jadi yakini bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Yang ketiga, ya, tolong ya kepada orang tuanya dibawa keluar saja. Mohon maaf ya. Ya. Ini namanya ujian juga ini. Ujian. Anak itu berujian, suami ujian, istri ujian ya. Biasanya tuh anak tuh nangis di kajian-kajian seperti ini, biasanya karena kue dia diambil sama ibunya. Biasanya si anak makan kue, diambil kuenya sama ibunya, nangis lah dia. Atau si anak lagi main-mainan, dari rumah bawa mainan, diambil mainan sama ibunya, karena ibu juga main-main juga. Mau main di kajian-kajian seperti ini, lagi main, marah dia karena mainan dia diambil sama ibunya. Benar gak sih? Baik, yang ketiga, sikap yang benar terhadap takdir adalah yakini bahwa masalah takdir itu rahasia Allah. Kita sebatas diperintahkan untuk mengimani takdir. Ya. Takdir itu rahasia Allah, kita sebatas diperintahkan untuk beriman kepada takdir. Iman sajalah, percaya, yakini. Ya, gak usah macam-macam dengan takdir ini. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Yang jelas Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Pasti benar. Ya, dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan, karena itu akan di luar kemampuan akal manusia. Gak bisa kita memikirkan takdir. Mereka tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Usaha saja, beramal saja, ikhlaskan niat, ikuti sunnah, rajin untuk ngaji, perbanyak amal soleh, jauhi dosa dan maksiat. Insya Allah kehidupan kita akan baik. Jangan menyalah-nyalahkan Allah. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Alangkah mudah, ringan, gampang dan enteng bagi Allah apabila Allah berkehendak untuk menjadikan semua manusia beriman. Gampang. Hari ini bisa beriman semua. Hari ini bisa kaya semuanya. Bisa. Hari ini bisa sehat semuanya. Bisa. Ya, cuma kadang-kadang begitu, manusia sendiri berbuat dosa. Akibat dampak dari dosanya, sebabnya dia berbuat, akhirnya takdirnya jadi gak bagus.
ya. Karena dia tidak berusaha, akhirnya imannya turun. Nggak mau datang ke taklim, akhirnya ilmunya terbatas. Itu kadang salah manusia itu sendiri, ya. Jadi jangan pikirkan takdir terlalu mendalam, itu rahasia Allah dan itu di luar kemampuan manusia. Dan Allah pun tidak perintahkan kepada kita untuk memikirkannya. Ya Allah perintahkan kepada kita hanya untuk mengimani, percaya dan yakin. Yang keempat, yang terakhir, sikap yang benar terhadap takdir adalah yakinilah bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum. Yakini bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Dan Allah pun tidak memberi hidayah melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Yakini bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Dan Allah tidaklah memberi hidayah melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Oh, sekali lagi 3 kali ya. Ibu kenapa sih kalau mendengarkan ayat tuh langsung hafal cepet gitu? Kalau ayat cepet, tapi kalau saya bicara ngomong agak lama ya, dicatatnya itu. Begitu saya katakan ayat ini langsung hafal, cepet banget ibu itu. Oke, saya ulang lagi 3 kali ya. Yang terakhir, poin keempat. Yakini bahwa Allah tidaklah menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Karena emang dia nggak belajar, dia nggak mau dapat hidayah, nggak mencari hidayah, nggak berusaha untuk mengejar hidayah, baca buku nggak mau, baca Quran nggak mau, dan seterusnya. Maka jadi dia sesat. Orang yang sesat di zaman sekarang ini makin hari makin banyak. Di YouTube tuh banyak banget ya Allah. Yang ngaku sebagai Allah juga ada. Dia nggak pencipta langit dan bumi. Tadi malam saya lihat di YouTube, Islam, ngakunya agamanya Islam, nggak percaya adanya siksa kubur, nggak percaya dengan alam kubur, ya macam-macam ucapan yang diucapkan itu. Naudzubillah. Bahkan di mana Nabi itu nggak punya otak, berani di mata demikian. Ngakunya Islam, Nabi nggak punya otak kata dia, karena dia menyampaikan, Rasul menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dia pahami secara akalnya. Ya memang lah, Islam itu bukan semua ajaran yang bisa dipahami secara logika. Ada juga hal-hal yang cukup kita imani saja. Ya, dia berusaha untuk memahami sesuai dengan logika. Kalau nggak sesuai logika dia pasti ini salah. Dia menyalah-nyalahkan Rasulullah dan Allah itu sendiri. Ya Allah ya. Jadi yakini bahwa Allah tidak menyesatkan suatu kaum, melainkan pasti ada sebabnya. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah melainkan dengan rahmat dan karunia-Nya. Pasti Allah berikan hidayah itu ada sebab juga. Karena dia berusaha, dia belajar, datang ke majelis ilmu, banyak baca Quran, banyak berusaha mentadaburinya, menghayatinya, memahaminya. Dia banyak bergaul dengan orang-orang yang baik supaya imannya juga jadi baik. Langkah-langkah untuk mendapatkan hidayah ada 20 Bapak Ibu. Ada di Telegram. Belum disebut. Silakan Bapak Ibu lihat di Telegram saya. Di aplikasi Telegram ya, Telegram saya Nazmi Umar Bakar. Di situ ada sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Ada 20. Nah, tanggal berapa Ustaz? Tak dulu dong. Ya. Semangat belajar. Iya, coba lihat ya di artikel di Telegram ya, bukan Instagram. Nah ini tanggal 15 Maret 15 Maret dan 16 Maret 15 dan 16 Maret ya. Sebab mendapatkan hidayah. Judulnya itu. Lihat di Telegram saya, aplikasi Telegram ya. Bapak Ibu punya Telegram enggak? Hah?
Kalau nggak punya coba install ya. Telegram itu cepat kok, cuma berapa detik cara menginstalnya. Nanti join di Telegram saya. Lihat di tanggal 15 Maret dan 16 Maret. Syaratnya cuma satu, punya handphone. Ya, tanggal 15 Maret. Judulnya sebab mendapatkan hidayah. Ya, di sini saya cantumkan Bapak Ibu 20 cara, 20 kiat agar kita bisa mendapatkan hidayah. Ya, nanti Allah takdirkan kita menjadi orang yang lebih baik. Ada nggak usaha kita untuk bisa mendapatkan hidayah? Hidayah bukan satu. Hidayah itu berkelanjutan sampai mati kita butuh hidayah. Makanya doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Doa ini, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami hidayah, tambahan hidayah. Sudah menjadi muslim, perlu tambahan hidayah berikutnya agar kami bisa berada di atas jalan yang lurus. Ini cara-cara untuk bisa mendapatkan 20 ya. Coba dibaca, kita pahami dan kita amalkan. Ya, coba di-share kepada yang lain agar kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Coba Bapak Ibu, artikel ini share ke anak-anak kita. Ya, share ke handphone anak-anak kita supaya mereka juga bisa baca. Oh, ini loh sebab mendapatkan hidayah, cara-cara agar kita bertambah. Bukan satu saja dengan doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan itu saja. Itu baru salah satunya dengan doa. Banyak orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia sholat tapi doanya tidak diterima. Karena dia tidak melakukan yang lain-lain. Apalagi dia makan makanan haram, nafkahnya haram, maka doanya pun tidak diterima. Ketemu artikelnya? Sudah saya share, Ustaz. Udah pusing. Apakah takdir Allah ini bisa berubah? Bisa. Allah mentakdirkan sesuatu, Allah tulis di Lauhul Mahfuz, dan takdir itu bisa berubah, qada dan qadar. Ya, bisa berubah jika Allah menghendaki. Takdir terbagi dua. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Tidak akan berubah. Contohnya apa? Kematian. Bisa nggak kita berdoa, ya Allah jangan matikan aku ya Allah selama-lamanya? Oh, nggak bisa. Allah sudah takdirkan bahwa kita pasti mati. Itu takdir yang tidak akan berubah. Atau bisa kita berdoa, ya Allah jangan adakan nanti hari akhirat. Hendaknya kalau mati begitu saja. Oh, nggak bisa. Ya, jangan adakan surga dan neraka. Oh, nggak bisa. Ya, Allah sudah takdirkan itu tidak akan berubah. Tapi kalau yang lain bisa berubah. Contohnya kita bisa berdoa minta dipanjangkan usia. Bisa saja jika Allah berkehendak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah mentakdirkan sesuatu dan Allah juga bisa berubahnya. Ya, Allah merubah sesuatu kemudian menetapkannya. Bisa contoh Bapak dan Ibu, mohon maaf contoh ya, usianya 50 mati. Tapi karena Bapak dan Ibu berdoa kepada Allah, salah satu cara ya berdoa ya agar dipanjangkan usia, maka bisa jadi 50 jadinya 60. Tapi kita nggak tahu perubahan itu awalnya berapa, akhirnya berapa. Yang tahu hanya Allah. 50 ternyata jadi 60. Kalau sesuai dengan catatan awal itu 50. Tapi perubahan terjadi karena kita berdoa, dan berdoa itu pun dengan takdir Allah. Jadinya 60 pun juga dengan takdir Allah juga. Gak bisa lepas semua dari takdir Allah. Takdir itu adalah keputusan, ketetapan dari Allah dan izin dari Allah ya. Tapi yang kita minta bukan sekedar panjang usia, panjang umur. Yang kita inginkan panjangnya umur usia kita dalam ketaatan dan kesehatan. Usianya panjang 80, 90, 100 tapi tetap sehat dan tetap taat. Itu
Bukan panjang umurnya tiup lilin, tapi ternyata nggak sehat, sakit-sakitan, masuk ICU. Dan juga ternyata tidak bertambah-tambah hidayahnya, makin tua makin maksiat. Untuk apa manfaat dari panjang umur seperti itu? Jadi dalam doa itu jangan minta ya Allah panjangkan usiaku, panjangkan umurku, sampai di situ saja. Jangan, bahaya. Ya, tapi panjangkan umurku dalam ketaatan dan kesehatan supaya lebih maksimal lagi. Ya, bekal kita sebelum datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Ya, baik. Sampai di sini barangkali ya. Kita bahas singkat saja tentang iman kepada hari akhir, karena kita ingin membuka sesi tanya jawab dalam waktu kurang lebih setengah jam ini. Kita bisa manfaatkan kalau pertanyaannya ada, ya. Ya, di sini sudah ada satu pertanyaan ya. Bapak Ibu coba dengarkan, kita belum selesai ya. Hendaknya bertahan sampai selesainya kajian ya, setengah 12. Sudah ada satu pertanyaan. Barakallahu fiik Us Najmi. Barakallahu fiik Us Najmi. Kenapa Us? Tulisannya UST. Bacanya apa UST? Ustad itu USTADZ. Ustad. Kalau Us? Coba biasakan Bapak Ibu tulisnya Ustad ya, lengkap itu, jangan Us. Ya. Ini apa? Kurang lengkap. Ya, Ustad artinya guru. Kalau Us artinya guru. Us, gitu kan? Us Najmi. Salah ini. Jadi Gur Najmi, bukan guru. Lengkapi ya. Kalau guru dipendek jadi guru. Ustad dipendek jadi Us. Kan salah terjemah nanti. Nah, jamaah yang menghadiri kajian namanya talib. Penuntut ilmu namanya talib. Nah, kalau dipendekin jadi tol. Gimana Us? Gini tol. Mau nggak disebut tol? Talib itu penuntut ilmu yang datang di majelis ilmu, talib. Ya. Nah, kalau ustaz jadi Us, talib jadi tol. Jadi barakallahu fiik Us Najmi, ya wa fiikum barakallahu tol. Rasain. Dan jangan tersinggung ya, sabar dong. Sudah siang masalah ini, ya. Sudah siang ibu-ibu bapak udah capek kan? Tadi malam capek ibadah, masya Allah sampai khatam Quran. Maka sampai di sini tinggal sisa-sisa tenaga aja. Matanya kelap-kelip, ngantuk, ya maju duduk pun maju mundur mau jatuh. Karena kecapean ibadah ya, habis sholat malam tahajud dan menghatamkan Al-Quran. Betul Bu? Ya, kita baca ya. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Kita manfaatkan waktu yang ada. Bagaimana status keislaman seseorang jika ada orang yang menganggap kalau sholat itu tidak perlu, tidak wajib, yang penting hati itu ikhlas kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama? Bagaimana statusnya? Status keislaman seseorang kalau dia menganggap bahwa sholat itu tidak perlu atau tidak wajib, yang penting hati ikhlas dan berbuat baik kepada sesama. Apakah dia otomatis menjadi kafir atau bersyahadat ulang? Bagaimana kalau dia tidak mau bertaubat? Apakah sudah pasti masuk neraka? Teman saya ini ikut ajaran tarekat. Ya, ikut ajaran tarekat. Jadi suka meremehkan syariat.
menganggap semua agama baik. Teman saya juga masih percaya reinkarnasi, melakukan puasa weton, ya, puasa di hari lahirnya. Ya, baik, kita jawab ya. Coba dengarkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Salat itu merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah yang mengatakan wajib, bukan saya ya. Di surah An-Nisa ayat 103. An-Nisa 103. Sesungguhnya salat itu merupakan perkara yang Allah wajibkan pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, semuanya sudah ditentukan. Kanat 'alal mu'minin, diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan ibadah salat. Ya, dan semua nabi dan rasul salat. Semua umat-umatnya diperintahkan untuk salat. Ya, ibadah salat ini bukan hanya untuk nabi yang terakhir saja. Semua nabi dan rasul mengajarkan ibadah salat. Nabi Ibrahim salat, Nabi Musa, Nabi Ismail, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari salat itu tidak wajib, coba didakwahi. Kalau dia tidak berubah, tetap kekeh pada pendiriannya tidak wajib, maka dia kafir. Mengingkari kewajiban masalahnya. Beda dengan orang yang dia tidak mengingkari, dia mengatakan salat itu wajib, cuma dia malas-malesan, kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang dikerjakan, kadang tidak. Ya, itu beda. Di sini mengatakan tidak wajib. Apapun yang Allah wajibkan, apa saja, ternyata ada seseorang mengatakan tidak wajib, nggak perlu itu. Maka dia kalau tidak bertobat, dia keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, berarti dia kafir. Dan kalau sampai mati dia seperti itu keyakinannya, sholat tidak wajib, maka tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Bagaimana kalau dia tidak mau bertobat? Apakah sudah pasti masuk neraka? Pasti. Karena dia kafir. Orang kafir kan pasti mendapatkan siksa kubur, pasti mendapatkan siksa neraka. Kalau ya sampai mati dia tidak bertobat, tetap mengatakan sholat tidak wajib. Mengingkari kewajiban itu dampaknya besar. Ya, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, apa saja yang diwajibkan tidak boleh diingkari. Ya, meskipun kita mungkin belum melakukannya, jangan diingkari. Percaya, yakin itu wajib, meskipun saya belum bisa melakukannya. Seharusnya begitu, jangan diingkari. Dan di sini dia ternyata mengikuti ajaran tarekat. Yang memang ajaran tarekat seperti ini. Orang-orang tarekat itu sufi, ikut tasawuf. Pelajaran pertama adalah syariat, kata mereka. Mereka masih sholat. Tingkatan naik kedua namanya tarekat. Tarekat itu sudah mulai, ya, melakukan banyak ibadah, banyak ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dibuat-buat sendiri cara ibadah. Nanti masuk lagi tingkatan ketiga namanya hakikat. Begitu masuk hakikat, sholat pun juga tidak wajib. Tingkatan keempat yang tertinggi adalah ma'rifat. Ma'rifat itu dia mengatakan saya dengan Allah sudah menyatu. Allah itu saya itu Allah. Itu tingkatan orang tasawuf, sufi yang sesat dan menyesatkan. Tingkatan pertama mereka masih sesuai dengan syariat, masih sholat, puasa, segala macam. Nah begitu mereka naik tingkat, kata gurunya, kamu sudah naik tingkat menjadi tarekat. Nah mulailah banyak ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Tingkatan berikutnya hakikat dan tertinggi ma'rifat, ya. Ya, maka saya tidak kaget ketika dia mengatakan semua agama baik, semua agama benar. Kenapa? Karena memang patokannya bukan Al-Quran dan hadis. Patokannya adalah bagaimana cara beragama disesuaikan dengan perasaan kami, logika kami, ya. Bagaimana dengan kepentingan dunia kami. Itu cara beragamanya mereka. Nggak merujuk kepada dalil keterangan dari Allah dan Rasul. Ya, pada hakikatnya mereka tidak beriman karena tidak memakai Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka mengingkari kewajiban sholat. Ya, bertobatlah kepada Allah orang yang punya pemahaman seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih, lengkap dia Ustaz, bukan Us. Pak Ustaz, saya perempuan
korban PHP. Apa PHP? Laki-laki buaya biasanya. Laki-laki buaya. Saya perempuan korban PHP dari laki-laki seorang ustaz. Jangan-jangan saya pemberi harapan palsu PHP. Kapan saya beri harapan? Jangan seuzon dong. Gak boleh nih. Tapi mungkin ustaz yang lain kali ini. Dengan saya berarti dong. Saya perempuan korban pemberi harapan palsu dari laki-laki. Dia seorang ustaz yang ingin berpoligami. Berpoligami ketiga. Langsung biasa aja. Kayaknya besar sekali. Ini musibah terbesar lebih dari tsunami kayaknya. Ustadz itu pengen berpoligami yang ketiga. Kami ta'aruf lewat jarak jauh. Laki-laki tersebut sudah menanyakan tentang mahar. Apa yang saya mau? Singkat cerita. Pakai singkat cerita. Ini aja satu halaman cerita. Pakai singkat-singkat ini aja ada satu halaman tulisnya. Singkat cerita di masa ta'aruf dengan saya, dia menikahi perempuan lain. Di luar sepengetahuan saya selidiki. Diselidiki, ternyata benar mereka menikah. Tapi laki-laki ini tidak pernah mengaku sudah menikah dengan perempuan itu. Pertanyaannya, berdosakah laki-laki itu? Belum dijawab. Udah lagi berdosa aja. Ibu-ibu begitu tuh Pak. Udah bisa poligami sensitif banget nih. Pokoknya dosa aja. Berdosakah laki-laki itu? Apakah dia akan menerima balasannya? Dan apakah itu termasuk menzolimi saya, Ustaz? Yang pertama saya jawab, orangnya ternyata bukan saya. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ternyata bukan saya orangnya, alhamdulillah. Kalau saya cuma satu, Bu, satu di Depok. Lagi Umi nih. Kalau saya cuma satu di Depok, sisanya di surga. Gitu dong. Coba kau nambah ya. Habis deh, ibu-ibu mulai berkurang di sini. Banyak yang mundur. Nggak mau lagi ngaji sama saya. Ya intinya seperti itu ya. Laki-laki ini dia ngajak berpoligami yang untuk ketiga kalinya, ternyata sambil ta'aruf dia juga menikah sama yang lain. Itu boleh nggak sih? Ya boleh saja, kan nikah itu halal. Poligami kan boleh, asalkan dia tidak zalim. Sambil ta'aruf dia nikah sama yang lain. Intinya tidak melebihi 4. Kalau melebihi 4 baru dia haram, berdosa. Selama dia nikah lagi ta'aruf nih sama seorang wanita, lagi ta'aruf, dia nikah lagi sama yang lain, ya boleh sah-sah saja. Asalkan dia mampu, tidak zalim. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Catat. Laki-laki tidak boleh menikah kembali yang kedua, ketiga, keempat kecuali memenuhi 5 perkara supaya tidak ada kezaliman dan kebohongan. Untuk nikah 1 saja harus mampu, ya kan? Apalagi 2, 3, 4. Kalau nggak mampu jangan coba-coba, nanti timbulnya dosa. Pertama, mampu dari sisi ilmu untuk memanage rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri seperti apa. Ya, yang kedua mampu dari sisi finansial, duitnya, money, PT, duitnya ada nggak fulus, ya, untuk bisa memberikan nafkah kepada 2, 3 atau 4 istri. Ya begitu juga anak-anaknya. Yang ketiga mampu dari sisi fisik, kuat fisiknya. Jangan sampai begitu nikah lagi ternyata ada di ruang ICU. Memaksakan diri, satu aja udah bergetar-getar begini. Satu aja udah bergetar-getar, makan lagi obat kuat, makan lagi obat untuk bisa
Ya, akhirnya kebanyakan obat kuat is dead. Mati dia. Ya, harus kuat fisiknya untuk berhubungan, kuat untuk mencari nafkah, butuh fisik juga. Kuat kesana kemari, mondar-mandir bergilir, butuh fisik juga ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, mampu dari sisi mental. Mentalnya harus kuat. Mental harus kuat maksudnya apa? Karena akan terjadi banyak masalah nanti. Ada ujian, ada cobaan. Masalah istri pertama, istri ketiga berantem, perang dunia ketiga, lebih dari Rusia dan Ukraina. Ya, bagaimana mendamaikan mereka, anak-anak juga begini, akan terjadi ujian dan cobaan. Nah, bisa sabar nggak? Kalau orang termasuk orang yang tidak sabaran, mudah emosional, mudah bingung, stres, mendingan jangan deh. Ya, tapi kalau dia memang mampu sabar banget orangnya ya, itu beda. Yang kelima, mampu dari sisi banyaknya waktu yang bisa dialokasikan untuk keluarganya. Waktu ya, jangan sampai dia menikah lagi ternyata disia-siakan istri dan anak-anaknya, tidak ada waktu untuk mereka. Sedangkan mereka punya hak ya untuk bersama suami atau bersama bapaknya. Nah inilah kurang lebih 5 ya. Jadi kalau suami ibu ingin nikah lagi, katakan, Mas, Anda tidak mampu. Karena pertama ilmu tidak cukup, kedua finansial kagak ada, dengan satu istri aja nunggak terus dibayar kontrakan. Iya. Yang ketiga fisiknya nggak kuat, apa? Ya finansial, fisik. Yang keempat mental. Yang kelima waktu ya. Demikian. Jadi kalau seandainya si laki-laki tadi memang dia mampu, 5-5-nya dia ada, dan dia punya keinginan untuk menjaga fitnah. Banyaknya fitnah, dorongan, gangguan dari syaitan, fitnah wanita. Ya bismillah, halal nggak dosa kok. Sambil ta'aruf dia ternyata nikah lagi sama yang lain. Secara hukum syariat nggak dosa, karena memang melakukan hal yang tidak terlarang, kecuali kalau dia berselingkuh, berzina, baru. Ini kan bicara nikah kan. Nah, tapi masalahnya adalah kira-kira dia mampu nggak memiliki 5 perkara tadi. Kalau nggak punya, mungkin salah satunya dia nggak punya. Contoh, 5 tadi yang dia nggak punya apa? Fisik. Wah, fisiknya lemah. Ya udah jangan, berbahaya. Atau dia fisiknya kuat, ilmunya ada, mentalnya kuat, waktunya ada, duitnya kagak ada. Ya udah jangan. Ya udah jangan. Ya, ada orang bu, bapak, 5-5-nya nggak ada, tapi memaksakan diri ingin menikah juga. Apa yang terjadi? Nah, terjadilah kezoliman, kedustaan, kebohongan, ya, KDRT dan lain-lain. Ya, jadi jangan salahkan poligaminya, tapi orang yang menerapkan poligaminya yang tidak berilmu, tidak paham tentang bagaimana ya poligami yang benar. Apa hukumnya jika sholat kita membaca mushaf Al-Quran melalui HP, atau mushaf kita letakkan di depan kita karena tidak hafal salah satu surah? Sedang sholat ya, memakai handphone. Kalau sholat malam silahkan, tapi ke sholat 5 waktu fardu jangan. Subuh sampai isya tidak boleh. Baca Al-Quran sesuai dengan hafalan kita, kemampuan kita. Ya, kalau ibu cuma mampunya Al-Baqarah ya nggak apa-apa, Al-Baqarah aja. Sesuaikan kemampuan masing-masing. Nggak usah dipaksakan. Ibu nggak tahu Ali Imran, nggak hafal, nggak apa-apa, Al-Baqarah aja. Nggak apa-apa. Ya, tapi jangan pakai handphone. Pakai handphone kapan? Dengan mushaf ada Quran kecil itu loh. Nah, Quran kecil kita baca itu ketika sholat malam barangkali. Karena ini ibadah sunnah kan ya, dan pengen waktunya agak lama, panjang, silahkan. Terutama biasanya ketika Ramadan. Ini Ramadan sebentar lagi nih Bu. Kapan Ramadan? Kapan Ramadan? Tanggal berapa? 10 Maret. 10 Maret? Bukan. Ramadan itu tanggal 1 Ramadan. Ya, ketika Ramadan nanti sholat tarawih kan, dan sholat tarawih nanti boleh menggunakan handphone atau mushaf yang kecil atau mushaf yang besar yang kita taruh di depan kita, karena kita ingin berlama-lama, karena kita tidak
banyak menghafal ayat Al-Quran ya. Tapi kalau sholat fardu jangan, tinggalkan. Ustadz, jika seseorang memang ditakdirkan misalnya miskin atau penyakitan atau hal buruk, lantas untuk apa dia berusaha baik atau beramal saleh? Ya, orang tuh miskin, penyakitan, dapat hal buruk, lantas untuk apa dia berusaha baik dan beramal saleh? Ya. Allah perintahkan kita, para hamba itu, untuk beramal saleh dan melakukan kebaikan. Kondisi kita seperti apapun tetap wajib. Yang kaya ibadah, yang miskin ibadah. Dan ibadah itu bukanlah tujuannya untuk kaya. Nah, ya, ibadah kita bukan tujuannya untuk kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, tetap ibadah. Kenapa disuruh tetap ibadah? Karena memang Allah perintahkan, wa ma khalaq, apa dikatakan Allah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ya, kondisi gimana pun, kecuali kalau ibu lagi haid. Lagi haid enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi ketika sudah bersih, wajib lagi. Ya, untuk mengerjakan dan ibadah itu banyak, ibadah yang wajib banyak, ibadah yang sunnah banyak, ya. Jadi kondisi miskin, penyakitan atau musibah yang lain itu ujian dari Allah kepada orang-orang beriman. Untuk apa ujian tersebut? Ibadah tetap ibadah. Kalau hal yang buruk ini untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum. Ya, Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Coba lihat di surah Al-Anbiya ayat ke-35. Al-Anbiya surah ke-21, ayat ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, Al-Anbiya ayat ke-35. Allah sebutkan bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan pasti kami akan uji kalian dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Iya, adanya miskin, adanya sakit-sakit, ada hal yang buruk lainnya, kan Allah katakan diuji. Ada orang yang diuji dengan keburukan, ya, dengan mungkin yang sakit, miskin dan lain-lain. Ada orang diuji dengan kenikmatan, kebaikan, sebagai cobaan semuanya. Satu lagi, ibu lihat bapak di surah Al-A'raf. Al-A'raf surah ke-7 ayat 168. Al-A'raf surah ke-7 ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum, ya, kami uji mereka dengan keburukan-keburukan dan kami uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan agar mereka kembali. Ternyata adanya ujian itu berupa kenikmatan, kadang-kadang kaya, sehat, nikmat dunia, macam-macam dia dapat. Itu juga ujian sebetulnya. Adanya kemiskinan, kena musibah, bencana, sakit dan lain, itu juga ujian. Jadi kekayaan itu ujian, kemiskinan ujian, sakit itu ujian, sehat juga ujian. Di sini ayatnya kan 168 surah Al-A'raf. Ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang baik-baik dan kami uji mereka dengan keburukan yang buruk-buruk agar mereka kembali. Tujuannya apa? Kembali. Nikmat diberikan agar mereka kembali bersyukur. Ya, adanya hal yang buruk adalah sesuatu yang mereka rasakan agar mereka kembali bersabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Allah sudah takdirkan seperti itu. Nanti kalau kita sudah bisa menyikapinya dengan sabar dan syukur atas apapun yang kita hadapi, nanti bisa menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Ya, dia mendapatkan surga dan dihindarkan dari neraka, mendapatkan pahala kebaikan, mendapatkan pahala kesabaran dan seterusnya. Ya.
Jadi takdir Allah itu tidak ada yang salah, ya. Cuma kita nih yang tidak bisa menyikapi dengan benar, tidak tahu hikmah di balik peristiwa. Lalu apa yang kita lakukan Pak Ustadz jika dada kita terasa sesak atas segala takdir buruk yang kita terima? Banyak-banyak istighfar dan bertobat. Kalau kita merasakan adanya takdir buruk sebagai ujian, takdir yang baik sebagai ujian, ya. Lalu kita mendapatkan takdir yang buruk, maka dada terasa sesak, ya, merasa nggak nyaman, ya, dengan ujian tersebut, mungkin stres, galau, gelisah, resah, bingung. Gimana? Perbanyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, kemudian evaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, Allah gak mungkin menyengsarakan hamba yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, pasti Allah mudahkan hidup kita. Pasti Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Ya, berarti kalau kita mendapatkan keburukan-keburukan, coba evaluasi sebabnya kan dari kita. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Mendapatkan keburukan, mendapatkan hal yang tidak nyaman, mendapatkan ini sesak segala macam, gelisah, bingung, resah. Coba ini mungkin gara-gara dosa kita. Allah yang mengatakan tidak ada yang musibah yang menimpa kalian, yang buruk-buruk itu melainkan akibat dari dosa. Sebabnya karena kita, akhirnya Allah pun takdirkan. Coba lihat di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-30. Surah ke-42 ayat ke-30. Surah ke-42 ayat ke-30. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz Afwan ingin bertanya, adakah doa khusus agar semangat mengerjakan sholat malam? Adakah doa khusus agar semangat mengerjakan sholat malam? Doa itu bebas sebetulnya, ya. Setahu saya tidak ada doa khusus. Yang penting kita sebelum tidur sudah berniat, sudah bertekad, dan kita minta, ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk bisa bangun di malam hari ini, untuk bisa beribadah kepadamu dengan ikhlas. Bebas doa. Dan cara mudah untuk bangun malam itu ada 20 cara. Ada di Telegram saya. Lihat di tanggal 7 April. Di Telegram saya tanggal 7 April, judulnya adalah 20 sebab kenapa sulit bangun untuk ibadah sholat malam. Judulnya 20 sebab kenapa sulit bangun untuk ibadah sholat malam. Apa sebabnya? Ada 20 sebab. Makanya kita berat untuk bangun malam. Di tanggal 7 April ya, 2023, bukan 2024. 2024 belum. Ketemu? Judulnya 20 sebab kenapa sulit bangun untuk ibadah sholat malam ya. Ada 20 sebab. Ya, baca sendiri ya, banyak sekali ini karena waktu kita terbatas, hampir habis. Silakan baca sendiri poin pertama sampai poin 20 sebab-sebab. Nah, ini sebab-sebabnya ya hendaknya kita hindari. Ya, jangan sampai kita melakukannya akhirnya kita kesulitan untuk bangun malam. Ada 20, silakan baca sendiri. Kemudian Pak Ustadz, jika suami selingkuh, apakah itu takdir? Jika suami selingkuh, apakah itu takdir? Iya, terjadi dengan takdir Allah. Semua apapun yang terjadi di langit maupun di bumi, semua terjadi dengan izin Allah. Tapi bukan Allah yang menghendaki itu.
Jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau jadikan suamiku selingkuh? Kau jadikan salahkan Allah. Dia bisa berselingkuh dengan kehendak dia kan? Dia berkehendak. Lalu Allah ya izinkan dia berbuat dosa. Berselingkuh maknanya apa sih? Berselingkuh maknanya apa nih? Berzina. Kalau berselingkuh maknanya dia menikah lagi kan bukan dosa. Kecuali kalau dia menikah lagi tidak punya kemampuan, memaksakan diri, terjadi kezoliman, dosa. Tetapi kalau nikah lagi memang dia adil, ya bisa berbagi, bisa bergilir waktu dan lain-lain, bagus ya. Nah, maka ini tidak menjadi dosa. Tapi kalau maknanya selingkuh berzina, tentunya dosa. Jika suami berselingkuh, maknanya berzina, apakah takdir? Takdir juga. Semua yang terjadi, yang baik dengan takdir Allah, yang buruk terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah gitu maksudnya. Tapi Allah nggak menghendaki terjadinya dosa. Yang menghendaki si suami itu. Tapi Allah mengizinkan terjadinya karena dia punya kehendak, ya Allah biarkan. Gitu ya. Yang salah suaminya, kenapa dia berzina? Berselingkuh, ketangkap basah dan ketangkap kering. Afwan Ustaz mau bertanya tentang haji. Tentang haji, pas beribadah, ibadah puncak haji di Arafah bertepatan dengan jadwal bulanan atau haid. Bolehkah kita wanita minum obat pencegah haid? Jazakillah khairan Ustaz. Jazakillah khairan. Pak, jazakillah khairan. Emang kelihatan kayak akwat apa nih? Jazakillah itu untuk wanita. Ucapkan terima kasih kepada wanita. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Masa kepada saya jazakillah? Emang saya wanita? Apa gak lihat ini? Masya Allah. Tapi kalau saya pakai jilbab, Bu, ternyata lebih cantik dibandingkan ibu-ibu. Kalah ibu-ibu kalau saya pakai jilbab. Kayak Fatimah dong, Ustaz. Iya. Jadi kalau bertepatan itu dengan jadwal bulanan atau haid, bolehkah kita wanita minum obat pencegah haid? Boleh. Ketika haji dan umroh boleh kita, bukan kita ya, ibu-ibu maksudnya, menggunakan pil penunda haid. Ya, karena di sana bisa jadi dikhawatirkan bertepatan dengan waktu-waktu yang akhirnya wanita tersebut tidak bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Haji itu mulai tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12 5 hari, itu ibadah haji. Tanggal 8 kita di Mina, tanggal 9 di Arafah, malamnya tanggal 10 kita langsung ke Muzdalifah, maghrib di Muzdalifah sampai subuh. Nah selesai sholat subuh kita ke Mina lagi untuk melempar jumroh. Besok lagi lempar jumroh. Nanti selesai kita tawaf ifadah. Kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, sa'i, tahallul, selesai hajinya. Haji tidak ada balasan dari haji yang mabrur kecuali surga. Ya, kalau umroh paling cepat umroh 1 jam kalau sepi. Tapi kalau rame ya 2 jam pelaksanaan ibadah umroh ya. Dan bisa jadi ibu-ibu sampai ke Mekah ternyata kena haid. Ya mungkin kalau lama di Mekah, alhamdulillah, ya mungkin bersih. Setelah bersih wajib untuk mengambil miqat di Tan'im, kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian melakukan ibadah umroh. Tapi dikhawatirkan jadwal kepulangan. Pas dapat haid di Mekah, hari ini dapat haid, besok pulang ke Indonesia. Nah, loh. Karena untuk tawaf tidak boleh dalam kondisi tidak suci, harus suci dari haid. Ya. Nah, makanya diperbolehkan karena memang kesulitan ya bagi kita ini kan jauh perjalanan, butuh ongkos juga mahal ya, perjalanan berapa puluh juta ya, apalagi haji plus atau foroda, maka diperbolehkan. Kalau mereka wanita-wanita yang tinggal di sana, tinggal di Mekah, ya mungkin di Madinah, ya gak usah minum-minum gituan. Kalau terkena haid balik lagi ke rumahnya ya besok aja lah, minggu depan, bulan depan, tinggal jalan kaki sudah sebentar nyampe kok, atau naik mobil ya. Tapi bagi kita yang jauh di Indonesia, wah kerepotan.
Ya, nanti kita susah lagi kembali ke sana karena butuh ongkos, perjalanan, mahram, ya sehat badan, maka dianjurkan ya untuk haji dan umroh kalau kita prediksi bakal seperti ini, mendingan kita minum pil penunda haid. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, baru-baru ini ada film di bioskop berjudul Siksa Neraka. Ya, di bioskop ada judulnya Siksa Neraka, dan katanya banyak orang-orang yang bertaubat setelah menonton film tersebut. Saya melihat sekilas di HP, potongan filmnya terlihat sangat mengerikan. Saya tertarik untuk menontonnya di bioskop. Apakah boleh? Berharap setelah menontonnya bisa tersadarkan. Tidak boleh. Ya, karena itu bohong-bohongan. Sesuatu hal yang gaib yang tidak sesuai kenyataan, lalu digambarkan oleh manusia. Tahu dari mana dia? Informasi dari Allah kan ada dari Al-Quran, ya, dari hadis begini dari Rasul. Tapi yang sebenarnya seperti apa kan kita nggak pernah lihat. Kok manusia bisa-bisanya mereka menggambarkan sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Neraka itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau berbuat zina ancamannya ini, berbuat korupsi ancamannya ini, memang ada, tapi gambarannya seperti apa kita nggak tahu secara jelas dan rinci. Ya, jadi nggak boleh secara syariat seperti itu. Apalagi di film itu saya belum nonton ya, tapi saya rasa namanya film biasanya ada wanita-wanita yang ya bercampur baur dengan laki-laki, bisa jadi juga berpegang-pegangan, dia laki-laki orang, istri orang, tapi menjadi suami istri. Ya, dan lain-lain lah. Film-film itu biasanya tidak lepas dari kesalahan, kemungkaran dan dosa. Ya, maka kita jangan mengambil cara seperti itu untuk menyadarkan diri kita. Banyak cara sebetulnya agar kita ini lebih tersadarkan, tumbuh rasa takut kepada Allah, bisa menjauhi dosa dan maksiat. Cara yang banyak yang Allah dan Rasulnya sebutkan, ya, kita lakukan hal yang sesuai syariat. Jangan kita ingin kebaikan tapi caranya dengan keburukan. Nah, itu nggak bagus ya. Ya, tinggalkan. Sudah 10:30 ya. Dengan 12 salah sebut. Bolehkah kita ziarah kubur ketika kita sedang haid? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak ziarah kubur ketika sedang haid? Tadi kan nggak boleh ketika tawaf, ya. Sholat ketika haid nggak boleh, tawaf ketika haid nggak boleh, jelas dalilnya ada. Tapi kalau yang ziarah kubur lagi haid nih, boleh ziarah kubur? Memang boleh. Boleh, nggak ada larangan, ya. Bagi wanita yang sedang haid, mereka boleh untuk ziarah kubur. Larangan bagi wanita haid cuma sholat dan haid dan hubungan suami istri, itu saja. Begitu juga untuk puasa ya. Puasa juga nggak boleh kan bagi wanita yang sedang haid. Kalau sekedar ziarah kubur, menjalin tali silaturahim dan lain-lain, tidak ada larangan. Satu lagi ya, yang terakhir. Pak Ustaz izin bertanya, suami saya menempelkan bunga serai di atas pintu masuk rumah kami. Katanya bertujuan untuk menghindari sesuatu yang buruk masuk dalam rumah. Saya kurang setuju dengan hal itu. Bagaimana saya harus bersikap terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ya, nggak ada disyariatkan. Allah dan Rasul nggak pernah menginformasikan kalau pakai bunga serai taruh di atas pintu rumah, maka disebutkan dapat terhindar dari kemudaratan, bahaya, dan nggak ada tuntunannya. Nggak ada. Ini cuma budaya, ya, tradisi, adat istiadat, dan wajib untuk ditinggalkan dan tidak boleh diyakini kebenarannya. Karena mudarat itu bisa terhindarkan kalau Allah yang menghindarkan, dan kita bisa mendapatkan manfaat kalau Allah memberikan manfaat. Ya, bukan dengan sebab bunga serai, tapi dengan cara-cara yang sesuai syariat. Misalnya membaca Al-Baqarah di rumah, maka setan tidak bisa masuk rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Banyak berdoa,
ya, agar Allah lindungi dirinya dan seluruh anggota keluarganya dan rumahnya dari gangguan makhluk, dari gangguan orang-orang yang jahat dan lain-lainnya. Cara untuk bisa terhindar dari sesuatu yang buruk, bukan dengan cara menaruh bunga serai di atas pintu rumah. Cara seperti ini tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, tidak ada keterangan, dan wajib dihindari. Baik ya, maaf sudah masuk 11:30, sampai di sini saja pembahasan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.